bisa bikin semuanya kaget, bisa mendadak gegerkan Inggris, legenda Manchester United tepat kemarin siang buat pernyataan sangat berani soal satu sosok ini di timnas Indonesia, padahal sering dicaci maki, tapi malah diakui kualitasnya oleh Ryan Giggs. Loh, siapa dia? Ini dia sosoknya. AFF bisa mendadak dibuat sekarat dan bangkrut. Timnas Malaysia diboikot, dua klubnya sendiri seketika langsung mundur dan keluar dari Piala AFF, Piala abal-abal sampah, penuh mafia, bola kesukaan Bung Tawel, jadi harapanku sekarang juga. Di sisi lain inilah sosok pemboikotnya, bikin merinding. Wasit mengaku salah dan minta maaf, kartu merah Justin Hopner bersama Cerezo Osaka tepat tadi malam dicabut. Jadi tuntutanku pada operator Liga 1 Jepang. Di sisi lain inilah kronologi sebenarnya. Emang dasar pengelola GBK nggak tahu diri. Rumputnya jadi jelek usai dipakai konser NCT. Erick Thohir kecewa berat dan langsung pindahkan venue ke Jakarta International Stadium. Jadi harapanku sekarang juga. Di sisi lain inilah kondisi terbaru rumput GBK. Shin Tae-yong full senyum nih, masalah kekurangan striker sudah terpenuhi setelah pernyataan luar biasa Jai Itzes ke publik. Semua fans timnas Indonesia yang awalnya ngantuk bisa mendadak berteriak kencang dan berhamburan keluar rumah pesta di jalanan raya, hentikan semua kendaraan dan ajak tukang becak berjoget bersama. Begini kronologinya. Ambil saja piala sampah AFF, timnas Indonesia udah level Asia, nggak butuh piala kaleng abal-abal itu. Media Vietnam tampak sangat bahagia melihat peluang juara AFF setelah Indonesia nggak bisa nurunin pemain naturalisasi, karena bukan agenda FIFA. Sampai ngomong kayak gini, bisa bikin fans timnas Indonesia ketawa ngakak terpingkal-pingkal melihatnya. Alhamdulillah kabar baik, ternyata ada striker mematikan keturunan Indonesia di Liga Utama Italia Serie A, banyak yang nggak tahu sosoknya. Apakah langsung dinaturalisasi untuk lawan Irak Filipina bulan depan? Ini dia sosoknya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Bisa bikin semuanya kaget, bisa mendadak gegerkan Inggris, legenda Manchester United tepat kemarin siang buat pernyataan sangat berani soal satu sosok ini di timnas Indonesia, padahal sering dicaci maki, tapi malah diakui kualitasnya oleh Ryan Giggs. Loh, siapa dia? Ini dia sosoknya. Legenda Manchester United, Ryan Giggs, ternyata memiliki kekaguman tersendiri terhadap salah satu pemain timnas Indonesia. Giggs memuji talenta dari Marcelino Ferdinand, penggawa skuad Garuda yang menurutnya memiliki bakat luar biasa.
Saat berada di Jakarta dalam acara peluncuran kartu kredit Maybank Manchester United di Plenary Hall, Jakarta Convention Center pada Sabtu, 18.05.2001, Giggs mendapat kesempatan untuk mengenal lebih dekat Marcelino melalui video yang diperlihatkan oleh dua publik figur tanah air, Ibnu Jamil dan Mario Delano, dalam sebuah wawancara eksklusif. Giggs terkesan dan memberikan pujian tinggi kepada Marcelino. Dia berbakat. Menurut saya, dengan menontonnya saja, saya melihat dia di antara sombong dan percaya diri, kata Giggs dalam wawancara yang dikutip dari YouTube The United Wave pada Rabu, 22/5/2024. Lebih lanjut, Giggs menyebut bahwa Marcelino memiliki keyakinan tinggi pada kemampuannya. Dia percaya dengan kemampuannya, dan seperti yang saya katakan pada Anda, ketika Anda melakukan yang terbaik adalah ketika Anda mengekspresikan diri Anda. Dia terlihat menikmatinya dan mengekspresikan dirinya, ujarnya. Menurut Anda, apakah Marcelino Ferdinand bisa menjadi bintang besar di masa depan dengan bakat yang dimilikinya? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. AFF bisa mendadak dibuat sekarat dan bangkrut. Timnas Malaysia diboikot, dua klubnya sendiri seketika langsung mundur dan keluar dari Piala AFF, Piala abal-abal sampah, penuh mafia, bola kesukaan Bung Tawel, jadi harapanku sekarang juga. Di sisi lain inilah sosok pemboikotnya, bikin merinding. Dua klub besar Malaysia, Johor Darul Ta'zim JDT dan Selangor FC, berpotensi tidak melepas pemain mereka ke Timnas Malaysia untuk Asian Cup 2024 yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terkait kekuatan Timnas Malaysia di turnamen tersebut. Pada edisi Piala AFF 2022, JDT juga tidak melepas pemainnya dengan alasan bahwa turnamen tersebut bukan kompetisi resmi FIFA. Untuk ASEAN Cup 2024, Selangor FC kini juga berpeluang tidak melepas pemainnya. Alasannya, selain karena ASEAN Cup bukan bagian dari kalender resmi FIFA, jadwal turnamen tersebut juga akan bentrok dengan jadwal pertandingan JDT dan Selangor FC di kompetisi Asia. JDT akan berlaga di Liga Champions Elite Asia, sementara Selangor FC akan tampil di Liga Champions Asia 2. Kondisi ini tentu menimbulkan tantangan bagi Timnas Malaysia, yang mungkin harus berlaga tanpa beberapa pemain kunci mereka. Bagaimana pendapat Anda tentang keputusan JDT dan Selangor FC ini? Apakah ini akan mempengaruhi performa Timnas Malaysia di ASEAN Cup 2024? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Kalau Indonesia-Malaysia keluar, apakah AFF seketika bangkrut? Wasit mengaku salah dan minta maaf. Kartu merah Justin Hopner bersama Cerezo Osaka tepat tadi malam dicabut. Jadi tuntutanku pada operator Liga 1 Jepang. Di sisi lain inilah kronologi sebenarnya. Pemain Timnas Indonesia Justin Hopner menerima kartu merah saat membela Cerezo Osaka menghadapi Ryukyu dalam ajang J-League Cup pada Rabu kemarin. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Tapik Kenso Hiyagon di Okinawa, markas Ryukyu yang bermain di J3 League. Insiden terjadi pada menit ke-17 ketika pemain belakang Ryukyu melakukan umpan panjang ke depan. Hubner yang menjadi pemain bertahan terakhir berduel 1 lawan 1 dengan Haruto Shirai, pemain depan Ryukyu. Shirai yang berlari lebih cepat berada di depan Hubner dan berhasil menjangkau bola terlebih dahulu.
Saat Shirai baru melakukan sentuhan pertama dengan bola, Hubner melakukan tarikan pada badan dan jersey Shirai membuatnya terjatuh saat hendak masuk ke kotak penalti. Wasit Akihiko Ikeuchi tanpa ragu mengeluarkan kartu merah untuk Hubner meskipun protes dari Hubner tidak digubris. Dengan rasa kesal dan penyesalan, Hubner melangkah ke ruang ganti. Beberapa pemain memberinya tepukan kecil di dada dan lengan sebagai tanda simpati. Namun, menurut pandangan beberapa pihak, termasuk admin, keputusan tersebut dianggap berlebihan. Mereka berpendapat bahwa pelanggaran tersebut hanya layak diganjar kartu kuning, bukan merah. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju bahwa kartu merah untuk Hubner terlalu berlebihan dan seharusnya hanya diberi kartu kuning? Mari kita tuntut operator liga untuk mencabut kartu merah Hubner. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Emang dasar pengelola GBK nggak tahu diri. Rumputnya jadi jelek usai dipakai konser NCT. Erick Thohir kecewa berat dan langsung pindahkan venue ke Jakarta International Stadium. Jadi harapanku sekarang juga. Di sisi lain inilah kondisi terbaru rumput GBK. Direktur Umum PPK GBK, Hadi Sulistia, memastikan bahwa perawatan rumput lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Jakarta terus dilakukan dengan baik, meski stadion tersebut sempat digunakan untuk konser. Hadi menjelaskan bahwa pihak GBK telah mengantisipasi dampak konser dengan menutup rumput menggunakan pelindung khusus. Penutupan rumput SUGBK dilakukan dengan menggunakan pelindung rumput dengan standar tertinggi di dunia yang juga dipergunakan di stadion ternama termasuk Wembley Stadium, kata Hadi. Dia menambahkan bahwa setelah kegiatan musik, kondisi rumput tetap baik meskipun secara visual terlihat ada bekas tapak. Yang perlu diluruskan adalah hal tersebut sangat wajar karena selama kegiatan musik seluruh area rumput dalam kondisi terlindungi dengan durasi penutupan yang lebih pendek dan dengan penutup rumput grass cover berstandar internasional terbaik tutupnya. Namun, beberapa pihak, termasuk admin, merasa bahwa meski ada upaya perlindungan, kondisi rumput tetap terlihat jelek pasca konser. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan penjelasan Hadi Sulistia atau merasa bahwa kondisi rumput tetap perlu diperbaiki lebih lanjut? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Shin Tae-yong full senyum nih, masalah kekurangan striker sudah terpenuhi setelah pernyataan luar biasa Jai Itzes ke publik. Semua fans timnas Indonesia yang awalnya ngantuk bisa mendadak berteriak kencang dan berhamburan keluar rumah pesta di jalanan raya, hentikan semua kendaraan dan ajak tukang becak berjoget bersama. Begini kronologinya, bek timnas Indonesia Jai Itzes menunjukkan semangat yang luar biasa dalam persiapan menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain Venezia FC ini mengaku siap bermain di posisi apapun, termasuk sebagai striker atau kiper, demi membantu timnas Indonesia meraih kemenangan. Bagi saya pribadi, saya hanya ingin membantu tim dengan cara apa saja yang memungkinkan, ujar Jai Itzes. Dia menegaskan bahwa demi memastikan tim Merah Putih lolos ke putaran ketiga, dia siap bermain di posisi apapun yang diperlukan. Menurut Itzes, posisi tidak menjadi masalah baginya selama dia bisa memberikan kontribusi maksimal. Jika saya misalnya harus bermain sebagai kiper atau striker, itu tidak masalah, ucapnya. Anda tahu, saya cuma mau membantu tim dan kami punya pekerjaan yang harus diselesaikan, tutur Itzes.
Pemain berusia 23 tahun ini menutup dengan menegaskan tekad timnya untuk mencapai tujuan mereka. Jadi, kami akan berusaha menuntaskannya, pungkas Idzes. Bagaimana menurut Anda tentang semangat dan fleksibilitas Jay Idzes? Apakah ini akan memberi dampak positif bagi timnas Indonesia? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Noh, ambil saja piala sampah AFF, timnas Indonesia udah level Asia, nggak butuh piala kaleng abal-abal itu. Media Vietnam tampak sangat bahagia melihat peluang juara AFF setelah Indonesia nggak bisa nurunin pemain naturalisasi karena bukan agenda FIFA. Sampai ngomong kayak gini, bisa bikin fans timnas Indonesia ketawa ngakak terpingkal-pingkal melihatnya. Salah satu media Vietnam, Soha, mengulas persaingan di Piala AFF 2024 dan menyatakan keyakinan bahwa banyak faktor akan menguntungkan The Golden Star kali ini. Salah satu faktor yang dibahas adalah kemungkinan absennya para pemain andalan timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan Piala AFF 2024 tidak termasuk dalam agenda resmi FIFA, sehingga pemain yang bermain di Eropa dan Jepang mungkin sulit mendapatkan izin dari klub mereka untuk bergabung dengan tim nasional. Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, Tran Anh Tu, yakin bahwa timnas Vietnam akan bersinar di Piala AFF 2024. Dia menyatakan bahwa para pemain memiliki kesiapan yang baik untuk bersaing dalam turnamen ini. Secara psikologis, banyak yang ingin tim Vietnam berbeda grup dengan Indonesia. Tapi bagi saya, kedua grup sebenarnya sama. Entah kita satu grup dengan Indonesia atau tidak, yang terpenting tetap mencapai tujuan, kata Tran Anh Tu dikutip dari Soha. Vietnam akan bermain di kandang sendiri melawan Indonesia yang merupakan suatu keuntungan. Kami bertujuan untuk melaju sejauh mungkin, namun kami harus melangkah, selangkah demi selangkah. Pertama mencapai semifinal, kemudian berjuang untuk bersaing di babak final. Jelasnya, bagaimana pendapat Anda tentang keyakinan Vietnam ini? Apakah absennya pemain andalan Indonesia akan sangat berpengaruh? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Alhamdulillah, kabar baik, ternyata ada striker mematikan keturunan Indonesia di Liga Utama Italia Serie A. Banyak yang nggak tahu sosoknya. Apakah langsung dinaturalisasi untuk lawan Irak Filipina bulan depan? Ini dia sosoknya. Bisa bikin merinding super. Kabar terbaru mencuat dengan mencengangkan, sebuah nama besar dari Serie A, Sidney Van Hooijdonk dari Bologna, dikaitkan dengan timnas Indonesia. Lahir di Breda, Belanda pada Februari 2000, Van Hooijdonk adalah putra dari legenda timnas Belanda, Pierre Van Hooijdonk. Pemain yang dikenal dengan tendangan bebas mematikannya ini disebut memiliki darah Indonesia, khususnya dari Maluku. Perjalanan karier Van Hooijdonk sungguh menarik. Setelah bermain gemilang bersama SC Heerenveen di Eredivisie Belanda, ia kembali ke Italia dengan Bologna. Di musim ini, Van Hooijdonk telah mencatatkan 8 penampilan di semua kompetisi bersama Bologna dengan 1 gol di koleksinya. Selain itu, ia juga memiliki 2 caps bersama timnas Belanda U21 yang menegaskan bahwa dia bukanlah pesepak bola sembarangan. Kabar tentang potensi naturalisasi Van Hooijdonk pertama kali muncul setelah staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, mengungkapkan adanya pemain turunan kelas A yang siap memperkuat timnas Indonesia. Ada pemain kelas A yang saya sampaikan bermain di salah satu klub terbaik dunia. Dia ingin membela Indonesia, ujarnya.
Selain nama-nama besar seperti Emil Laudero, Pascal Struijk, hingga Kevin Dix, Van Hooijdonk juga menjadi spekulasi yang menarik. Potensi kedatangan Van Hooijdonk ke timnas Indonesia tentu menjadi kabar yang menggembirakan bagi penggemar sepak bola tanah air. Bung Towel dan Anjas asmara bisa dibuat makin kelonjotan dan kejang-kejang melihat ini. Shin Tae-yong ungkap rahasia besar kesuksesan timnas Indonesia tepat kemarin lusa. Apakah itu? Semuanya bisa dibuat terharu dan bangga melihatnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan 3 syarat penting bagi pemain yang ingin dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Apa saja syarat-syarat tersebut? Untuk dinaturalisasi, pemain itu mesti berdarah Indonesia, memiliki teknik yang bagus, dan bertanggung jawab sebagai pemain tim nasional Indonesia, kata Shin Tae-yong beberapa waktu yang lalu. Dari pernyataan ini, Shin Tae-yong menekankan bahwa pemain yang ingin dinaturalisasi harus memiliki darah Indonesia. Tak heran pemain-pemain yang diajukan Shin Tae-yong ke PSSI untuk dinaturalisasi semuanya memiliki darah Indonesia. Beberapa pemain yang memenuhi syarat ini antara lain Sandy Walsh, Jordi Amat, China Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, hingga Calvin Verdonk yang sedang dalam proses naturalisasi. Namun, bagaimana dengan Maarten Paes? Kiper berusia 25 tahun ini memang tidak memiliki darah Indonesia, tetapi neneknya lahir di Indonesia. Karena itu Maarten Paes memiliki ikatan emosional yang kuat dengan tanah air, meskipun menurut syarat yang disebutkan oleh Shin Tae-yong, hal ini mungkin tidak cukup. Pernyataan Shin Tae-yong juga secara otomatis menutup pintu bagi pemain asing di Liga 1 yang ingin memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, netizen di media sosial sempat mendorong PSSI untuk menaturalisasi 2 bomber Persib Bandung, Ciro Alves dan David da Silva. Namun tanpa darah Indonesia, peluang mereka untuk dinaturalisasi tampaknya sangat kecil. Apa pendapat Anda tentang syarat-syarat naturalisasi yang ditetapkan oleh Shin Tae-yong? Apakah Anda setuju dengan kebijakan ini atau memiliki pandangan lain? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Baru jam segini sudah dibikin sangat merinding melihatnya. Begini pengakuan jujur dan sangat berani Jordi Amat jelang laga timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia. Bisa bikin yang awalnya ngantuk mendadak mata berbinar dan bahagia mendengarnya. Bek timnas Indonesia Jordi Amat akhirnya angkat bicara setelah namanya resmi masuk dalam daftar skuad untuk menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek yang satu ini sangat antusias bisa kembali bergabung dengan skuad Garuda setelah sempat absen. Sebelumnya, Jordi Amat harus absen dari timnas Indonesia pada Maret lalu saat menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cedera yang dialaminya memaksa pemain berusia 32 tahun ini untuk melewatkan 2 laga penting pada 21 dan 26 Maret 2024. Namun kini pemain yang memperkuat Johor Darul Takzim ini sudah pulih dan siap memberikan kontribusi maksimal untuk timnas Indonesia. Kebahagiaannya ini diungkapkan melalui akun Instagram pribadinya dengan penuh semangat. Garuda memanggil Amat senang, tulis Jordi Amat mengisyaratkan semangat yang membara untuk kembali merumput bersama skuad Garuda. Kehadiran Jordi Amat dipastikan akan memperkuat lini belakang tim asuhan Shin Tae-yong, memberikan harapan baru bagi timnas Indonesia di pertandingan mendatang.
Bagaimana menurut Anda, apakah kehadiran Jordi Amat akan memberikan dampak signifikan bagi pertahanan timnas Indonesia? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.